Halo guys, welcome back to GTG. Ini gue Sido. Ini pertama kalinya gue bikin video tanpa Felix, pure gue sendirian. Nah, jadi hari ini gue bakal ngebahas tentang cara bermain PS4 di Mac. Jadi baru-baru ini Sony baru aja ngerilis update buat PS4 yang codename itu Musashi, which is itu update software ke 3.50. Nah, di update ini adalah update yang paling ditunggu-tunggu sih sama para gamers. Jadi update ini menyatakan remote play untuk Mac and Windows, dimana buat gue pribadi yang satu TV untuk keluarga itu sangat menguntungkan sekali buat gue. Jadi gue bisa main PS gue kapan aja tanpa harus sebutan TV. Well, kita langsung aja untuk penjelasan gimana caranya kita main PS4 di Mac. Oke, jadi guys, ini itu tampilan dari PS4 yang ada di Mac. Kita akan balik ke sini nanti. Sekarang gua close dulu application-nya. Kita mulai step by step. Nah, jadi pertama-tama kalian harus pastikan bahwa PS4 kalian itu udah diupdate ke versi terbaru, yaitu 3.50. Nah, setelah itu kalian baru saya sarankan untuk download di antara Windows atau Mac kalian sesuai antara ini di websitenya. Gue akan taruh linknya di description. Kalian bisa langsung lihat dan klik aja. Nah, pokoknya intinya webnya itu berbentuk seperti ini. Ya, untuk persiapannya ya kalian pastinya butuh komputer ya, berupa Windows ataupun Mac. Dan PS4-nya, controller, USB cable, dan seterusnya. Ya, kalian pasti harus punya ini. Dan di sini tulis yaitu high speed internet connection. Dan direkomendasikan bahwa 12 Mbps adalah speed yang dianjurkan. Tapi teman-teman, gue udah coba speed internet gue itu sekitar 8 Mbps, tapi gue juga lihat ada orang lain yang speednya cuma 5 sekian Mbps, tidak mengalami masalah apapun, tetap mainnya juga lancar. Ya, hanya perbedaan lag mungkin sepersekian milisecond atau 1 second. Tapi nggak berarti sih, gue yang sendiri yang main di 8 Mbps itu aman-aman aja. Nggak berasa sama sekali delay-nya, berasa sedikit sih, tapi nggak ketara sama sekali, masih bisa buat dimainin, masih oke. Terus ya pastinya kalian harus download untuk Windows atau Mac, karena yang sekarang ini ya kita nggak ambil Mac. Nanti saat kalian download, kalian akan mendapatkan sebuah package seperti zip atau sebagainya, tapi ini berbentuk .pkg atau .pkg atau .package sebenarnya. Nah, itu tinggal kalian pencet, dan kehebatan Mac adalah kita klik, langsung agree, dan semua langsung ke-install. Setelah itu, kalian akan masuk ke aplikasinya, yaitu seperti ini, yang pojok bawah kanan, PS4 Remote Play. Kalian tinggal klik aja, dan akan muncul seperti ini. Nah, nantinya itu kalian akan diminta untuk login kembali, untuk login ke ID PS kalian yang harus sama dengan ID yang kalian masukin di PS4 kalian. Nah, setelah itu kalian pastikan PS kalian itu kondisinya nyala, terkoneksi dengan internet yang bisa dibilang harus cukup cepat. Lalu kalian nanti setelah login, kalian akan mendapatkan yang seperti gua sekarang. Nah, kalian tinggal pencet start. Pastikan dua-duanya itu connect ke internet, dan posisi PS4 harus dalam keadaan menyala, tidak boleh mati. Dan untuk bisa pun harus dalam bentuk rest mode. Dalam kondisi rest mode, dan kalian hanya yang punya PS Plus yang bisa menyalakannya dari kondisi rest mode. Di luar itu
uh, tidak dianjurkan, bahkan banyak yang bilang nggak jalan. Tapi boleh dicoba sendiri. Nah, kalau udah, kalian akan langsung dapat posisi seperti ini. Dan kondisinya stick kalian itu akan mati secara sendirinya. Lihat tadi gue cabut, itu stick gue hilang posisi di sebelah kanan bawah. Gue gedein dulu. Kalian akan bisa kontrol share PlayStation button sama option. Hanya itu saja. Kalian bisa pencet ini atau option. Kalian juga bisa pakai escape untuk keluar. Kalian bisa pencet enter untuk masuk, kanan kiri kursor. Seperti itu kurang lebih lah. Nah, masalahnya adalah gimana kalau kita mau main? Nggak mungkin kita pakai keyboard PS kita, laptop kita. Nah, caranya adalah kalian ambil stick PS kalian dan ambil kabel charger yang dari Sony-nya. Sangat dianjurkan dari Sony-nya, karena kenapa? Gue coba pakai kabel yang untuk biasa pakai powerbank atau yang biasa kabel tipis itu nggak jalan, nggak bisa masuk ke controller stick-nya. Jadi pastikan kalian pakai yang dari PS-nya agar memastikan itu akan jalan. Nah, saat kalian colokin, kalian akan seperti ngecas tapi lewat laptop. Kalian tinggal colokin, nah akan terkonek dengan stick-nya. Jadi sekarang kita bisa kontrol gamenya dengan stick. Nah, akan muncul yang seperti ini, yaitu icon yang di bawah, yaitu jumlah baterai dan bawah kita udah kecolok. Nah, bagi kalian yang waktu nyolok ternyata nggak kedetect, solusi paling cepatnya adalah kalian close lagi apps-nya, jangan dicabut stick-nya, close, habis itu nyalain lagi aja aplikasinya, sesimpel itu aja. Gue juga mengalami hal yang sama tadi, tapi biasanya sih langsung dia. Tapi tadi kayaknya ada sedikit error. Nah, sekarang gue bisa kontrol ini dari stick PS gue secara langsung tanpa ribet sama sekali. Jadi gitu guys, gampang kan? Nah, bagi kalian yang heran kok resolusinya nggak bagus ya, atau ya kalian bisa lihat sih sendiri. Menurut gue pribadi ini resolusinya sangat-sangat nggak HD, jadi cukup nggak enak sebenarnya dilihat. Kalau main yang detail-detail gitu agak kurang, tapi kalian bisa lihat dulu aja sendiri. Jadi di sini itu kalian bisa lihat perbandingannya, betapa tajamnya laptop gua sendiri dibandingin sama PS4-nya yang sama sekali nggak tajam. Nah, jadi di sini sebenarnya ada dua tipe pilihan yang kalian bisa pilih di depan. Gua kasih lihat aja langsung. Ini gua close dulu lagi HP-nya. Gua buka lagi. Nah, di saat posisi kayak gini, kalian itu bisa ke atas, kalian ke preference, kalian pastinya kalian akan diminta sign in. Gue udah sign in, tapi gue bingungnya kenapa dia minta sign in lagi. Nah, di sini ada pilihan resolusi. Resolusinya ada low, standar, dan high. Banyak yang bilang kalau speed kita nggak gitu bagus, atau yang di bawah anjurannya, tidak dianjurkan untuk high. Lebih baik main di standar atau 540 pixel. Tapi kita coba aja ke high. Terus frame rate-nya juga bisa di high atau standar. Kita coba di high juga, apakah kuat internet gue yang 8, sekian Mbps. Lalu udah, kita close aja langsung. Kita coba start, apakah berbeda atau enggak. Kita langsung lihat aja. Kalau ini membuatnya jadi nge-lag, balik lagi. Ya, jadi ini adalah resolusi yang 720 dengan frame rate yang lebih tinggi. Menurut gue oke, bertambah pixelsnya, walaupun nggak terlalu gimana banget. Masih bisa dilihat betapa tajamnya yang lainnya.
dan dibandingin ini. Terus frame rate ditambahin, sebenarnya jadi agak kurang ngaruh. Kenapa? Karena speed internetnya yang membuat ini juga jadi nge-lag. Yang ada berat-beratin aja. Mungkin gue akan balikin lagi ke standar. Well, intinya selain kalian harus update PS4 kalian juga harus pastiin kalau komputer kalian atau laptop kalian itu memenuhi syarat di bawah ini yang gue tampilin sekarang. Untuk Windows untuk yang Windows harus Windows 8.1 atau Windows 10, dan ya kalian bisa lihat aja langsung. Dia nggak muluk-muluk juga sih, dia cuma perlu yang RAM 2 GB aja cukup. Itu menurut gue cukup awesome sih. Terus display yang 768 juga cukup, dan gue bilang kalau misalnya yang displaynya cuman 768 pixel sih, mungkin kalau dia pakai ada pilihan yang 720 untuk Windows, gue kurang tahu, tapi banyak yang bilang kayaknya cuma 2. Tapi kalau ada, itu pasti akan berasa banget tajamnya, dan itu akan sangat efek dan enak sekali buat yang Windows. Terus yang pastinya, karena ini ngomongin Mac, untuk Mac minimal kalian harus punya OS Yosemite, atau ya yang paling baru El Capitan yang pastinya. Terus ya sama, nggak terlalu muluk-muluk, RAM juga cuma perlu 2 GB, yang i5 juga cukup, memorinya cuma kepake 40 MB. Nggak ada yang terlalu rumit untuk dilakukan, karena rata-rata pasti yang pakai Mac udah ngupdate ke Yosemite paling nggak. Terus untuk uninstall ya kalian bisa lihat, ya intinya sih bedahan websitenya dari Sony-nya sendiri seperti ini. Nah, jadi guys, sekarang kita tahu caranya main PS4, dan gue bahagia sekali bisa main PS4 di Mac akhirnya, tanpa harus merusak kesenangan keluarga gue yang untuk menonton TV. Well, itu aja sih guys. Jangan lupa like Facebook page kita, and of course subscribe our page, our channel. Jangan lupa juga dikasih like-nya, jempolnya, komen, kritik kalian atau saran kalian itu sangat membangun buat kita. Kita sangat berterima kasih bagi yang suka ngasih komen dan masukan. Thanks yang sebesar-besarnya. Nah, kita juga udah ngeluarin video yang untuk Xbox One. Silakan dilihat untuk yang Windows. Karena admin Felix itu pakainya Windows dan gua itu yang pakai Mac. Agar semua platform kita pegang. Well, di situ aja guys. Thank you very much for everything. Well, and see you guys.